Naam, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nabtadi darsana hadza bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masuk ke dalam materinya. Untuk absen nanti di WA ya. Di sini kita masuk ke dalam masalah lagi akidah masa tabi'in dan salafus soleh. Ya, berikut ini adalah pernyataan sebagian sahabat Rasulullah, tabi'in dan para ulama, ya, sebuah pernyataan ya. Para ulama dari 4 mazhab serta ulama lainnya dari kalangan ahlus sunnah dalam penjelasan kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Kenapa ada pembahasan dari menyerupai makhluknya? Karena ada sebagian kelompok yang menyatakan kalau Allah itu seperti makhluk, memiliki mata seperti mata makhluk, memiliki tangan seperti tangan makhluk. Artinya anggota tubuhnya itu punya gitu Allah, seperti makhluk. Begitu, makanya di sini ada penjelasan kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Nah, nanti kalian di dalam setelah mempelajari materi ini, kerjaan kalian adalah ya, mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan terhadap orang-orang yang apa namanya, yang mengatakan kalau Allah itu seperti memiliki tubuh gitu ya. Ada aja seorang seperti itu, disebut dengan golongan antropomorfisme. Nah, itu. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada seorang tabi'in yang agung, Al-Imam As-Sajjad Zain Al-Abidin Ali ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib. Oke, berarti cucunya Ali bin Abi Thalib, anak daripada Sayyidina Husain, yaitu Ali Zainal Abidin. Namanya tuh Ali gitu. Namanya Ali Zainal Abidin. Kalau Zainal Abidin itu apa namanya? Gelar. Zainal Abidin adalah gelar. Beliau itu seorang ahli ibadah, makanya disebut dengan Zainal Abidin gitu. Beliau mengatakan di sini ada antallahul ladzi la yahwika makanun, ya, engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Engkau wahai Allah yang tidak diliputi oleh tempat. Jadi Allah tidak memiliki tidak ada di dalam ruang dan waktu, tidak memiliki tempat, tidak memiliki apapun, gitu ya. Tidak memiliki apapun di situ bukan berarti maksudnya adalah tidak memiliki tempat, waktu, ruang, gitu. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Murtada Az-Zabidi dalam Itaf As-Sadah Al-Muttaqin Bisyarah Ihya Ulumuddin. Wow, Ihya Ulumuddin ini kitab karangan Imam Ghazali ya. Beliau juga berkata, antallahul ladzi la tuhaddu fatakuna mahdudan. Engkau wahai Allah yang maha suci dari segala bentuk dan ukuran. Oke, kalau Allah memiliki bentuk, lucu juga gitu kan. Masa Allah memiliki bentuk? Allah itu zat, bukan berarti zat di situ ada bentuknya juga, bukan ya. Dan ukuran. Oke. Ada yang mengatakan Allah itu ukurannya besar. Dikarenakan Allah itu membuat arsy itu sangat besar, maka Allah pun lebih besar lagi. Enggak, gitu ya. Enggak ada ukuran bagi Allah. Gitu ya. Di sini sama diriwayatkan oleh Al-Murtada Az-Zabidi dalam Itaf As-Sadah Al-Muttaqin Bisyarahi Ulumuddin halaman 380. Oh, enak ya, nggak punya bukunya kita, nggak punya kitab Ihya Ulumuddin, mahal lagi, berapa jilid? 10 jilid kalau salah. Imam Ghazali ketika mengarang kitab Ihya Ulumuddin itu minta sama Allah, ya Allah ya Rob, ya, pada fase ketika masuk ke dalam ranah tasawuf, setelah fase seorang dosen dan seorang ahli filsafat gitu. Masuk ke dalam ranah tasawuf,
ketika masuk dalam ranah tasawuf, beliau bertemu bertemu dengan adiknya, dan karena bertemu di situ itu di rumah orang tuanya. Kalau adiknya itu sudah masuk dalam ranah sufi, ya. Jadi adiknya itu melihat seorang kakaknya, yaitu Imam Ghazali, ketika mengimami sholat itu berlumuran darah. Nah, ketika selesai sholat ditanya, wahai kakandaku, engkau ketika sholat berlumuran darah, apa yang sedang engkau pikirkan? Imam Ghazali baru ingat kalau beliau itu sedang memikirkan darah haid, gitu. Darah haid, jadi masuk dalam ranah fikih beliau memikirkan darah haid, sampai seperti itunya ketika sholat, ya. Orang-orang yang sudah masuk dalam ranah sufi itu biasanya dibukakan pintu-pintu apa namanya, ya, pintu-pintu mata batin itu dibukakan oleh Allah, gitu. Hijab itu dibukakan. Makanya orang-orang sudah masuk dalam ranah sufi itu bisa melihat ketika orang sholat seperti apa, gitu. Ya, lanjutnya ketika Imam Ghazali itu masuk ke dalam ranah sufi, ya, masuk dalam ranah tasawuf, beliau itu minta langsung sama Allah minta dikuasakan untuk membuat sebuah karya ilmiah, ya, dan beliau itu meminta kepada Allah untuk tidak diperlihatkan dirinya kepada khalayak ramai. Beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin itu di dalam masjid, gitu ya. Ihya Ulumuddin di dalam masjid. Beliau itu selama bertahun-tahun itu tidak diperlihatkan oleh Allah kepada khalayak ramai. Dan ketika setelah selesai mengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau meminta lagi kepada Allah untuk dibukakan kepada orang-orang khalayak ramai, untuk dibukakan supaya mereka itu melihat. Dan ketika sholat, beliau tuh dilihatin sama orang-orang, loh, wah ini Imam Ghazali gitu kan. Kata Imam Ghazali, lah saya bertahun-tahun di sini nggak kemana-mana, orang-orang pada aneh gitu, tidak melihat sama sekali, gitu. Itu luar biasanya, ya. Seorang ulama mengarang kitab nggak sembarangan, ya. Tujuannya itu untuk betul-betul mengharap ridhonya Allah, ya. Kalau beda dengan zaman sekarang, kita mengarang apapun itu tujuannya ya materi, ya, materi lagi. Itu kita tuh kerjanya. Terus, ya, di sini lanjut yang kedua ini, masuk dalam selanjutnya nih. Yang kedua ada ini ngilang. Imam Ja'far As-Siddiq Ibn Muhammad Al-Baqir Ibn Zain Al-Abidin Ali Ibn Al-Husain. Jadi Imam Ja'far ini adalah anak daripada Muhammad Al-Baqir anak daripada Ali Zain Al-Abidin itu anak daripada Husain anak daripada Hasan, gitu ya. Beliau berkata, man za'ama anna Allah fi syai'in aw min syai'in aw ala syai'in faqad asyrak. Idh law kana ala syai'in lakana mahmulan walau kana fi syai'in lakana mahsuran walau kana min syai'in lakana muhdatsan makhluqan. Oke, barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu atau dari sesuatu, ya, atau di atas sesuatu, maka ia adalah seorang yang musyrik. Wow, ini seorang yang musyrik. Kalau orang musyrik itu kan menduakan Allah, ya, membuat tandingan dengan Allah. Itu orang musyrik. Makanya orang-orang musyrik itu dosanya luar biasa dibandingkan orang kafir sendiri. Orang musyrik itu luar biasa, ya. Jangankan orang musyrik, orang yang berurusan dengan Allah, berurusan dengan masalah
percintaan aja, masalah percintaan. Ada si A, si B, dan si C. Si A itu laki-laki, si B itu perempuan, si C itu perempuan. Ternyata si A ini dia bermain di belakang dengan si B, dengan si C, ya, bermain di belakang, menduakan, ya. Nah, ketahuan, lama kelamaan ketahuan sama si B. Nah, otomatis si B itu sampai kapanpun tidak akan pernah memaafkan si A. Seperti itu. Itu musyriknya luar biasa. Karena jika Allah berada di atas sesuatu, maka berarti dia diangkat. Dan bila berada di dalam sesuatu, berarti dia terbatas. Dan bila dia dari sesuatu, maka berarti dia baru atau makhluk. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Qusairi dalam Risalah Al-Qusairiyah. Jadi saking luar biasanya tingkat pemikiran para tabi'in, ya, ini disebut dengan Ahlul Bait. Ini adalah anak daripada cucu daripada cucunya Ali Zainal Abidin, ya, Khalifah Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, Ali ibn Abi Thalib, gitu ya. Karamallahu wajhah. Beliau ini sangat luar biasa sekali tingkat keilmuannya, ilmunya ilmu akidah, ya, ilmu akidah. Meskipun ilmu-ilmu yang lain itu tidak diperlihatkan di sini, gitu. Padahal beliau itu ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, ahli segala macam. Nah, di sini kan sebuah pernyataan. Nah, pernyataannya dari para tabi'in ini. Beliau juga seorang, ya, Imam Ja'far As-Shadiq termasuk ke dalam Imam Syiah. Terus Muhammad Al-Baqir Imam Syiah juga, Ali Zainal Abidin pun Imam Syiah juga, ya. Jadi Syiahnya itu bukan Syiah yang menyeleweng, bukan, ya. Nah, gitu. Kita ulang lagi, barang siapa berkeyakinan bahwa Allah berada di dalam sesuatu, atau dari sesuatu, atau di atas sesuatu, maka ia adalah seorang yang musyrik. Karena jika Allah berada di atas sesuatu, maka berarti dia diangkat. Dan bila berada di dalam sesuatu, berarti dia terbatas. Ya, berada di dalam sesuatu, berada di dalam ruang lingkup, berarti terbatas, kan, gitu ya, terbatas. Masa Allah begitu? Dan bila dia dari sesuatu, maka berarti dia baru. Dari sesuatu ada asal muasalnya, berarti kan baru. Baru itu disebut dengan hadits. Hadits itu baru, ya, atau makhluk yang diciptakan. Oke, lanjut. Yang ketiga apa nih? Imam Al-Mujtahid Abu Hanifah berarti masuk ke dalam Imam Mazhab. An-Nu'man ibn Thabit wafat pada tahun 150 Hijriah. Merupakan salah seorang ulama salaf terkemuka dari kalangan tabi'in, ya, perintis mazhab Hanafi. Beliau berkata, wallahu ta'ala yura fil akhirah wa yarahul mu'minuna wa hum fil jannah bi'ayuni ru'usihim bila tashbihin wala kamniyatin wala yakunu bainahu wa baina khalqihi masafah. Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak akan dilihat oleh orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin akan melihatnya ketika mereka di surga dengan mata kepala mereka masing-masing, dengan tanpa adanya keserupaan baginya. Alhamdulillah, ya, insya Allah kita masuk surga semua, dan yakin kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah, gitu. Tetapi hati-hati di dalam beribadah, jangan sampai tujuan kita adalah masuk surga dan takut neraka, jangan sampai ke situ, ya. Kalau tujuan kita masuk ke situ, berarti tujuan kita telah menduakan Allah. Hati-hati, ya. Hati-hati, kalau tujuan kita adalah surga dan takut neraka, berarti kita telah menduakan Allah. Tujuannya satu, yaitu taqarrub ilallah, gitu, ya, mengharapkan cintanya Allah, begitu, ya. Jangan sampai kita sholat karena takut diazab oleh Allah. Jangan sampai menginginkan surga, ya. Bukan berarti kita tidak mau masuk surga, cuman hati-hati di situ, harus jangan sampai melebihi ingin dekat kepada Allah, jangan sampai melebihi dari situ, ya. Bahaya itu. seolah-olah di situ ada sebetulnya di situ ada sebuah jebakan
sebuah jebakan. Ayo kita cepatan, ayo sholat nanti masuk surga, gitu kan, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Orang-orang tuh tujuannya surga, 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 surga. Tetapi tujuannya untuk pendekatan kepada Allah itu nonsen, nggak ada. Kerasa nggak seperti itu? Kalau kerasa, ya berarti harus dirubah, gitu, ya. Oke, insya Allah kita masuk surga semuanya ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Bukan sebagai bentuk yang berukuran. Oke, berarti bukan Allah di situ bukan berbentuk ukuran, ya. Dan tidak ada jarak antara mereka dengan Allah. Artinya bahwa Allah ada tanpa tempat, tidak di dalam atau di luar surga, tidak di atas, bawah, belakang, depan, samping kanan atau samping kiri. Wow, entah di mana Allah itu, tapi kita bisa melihat. Dan semua mata akan terpana, bahkan sampai pingsan. Gitu ya. Terus yang keempat, Imam Mujtahid Imam Malik bin Anas. Oke, Malik bin Anas wafat tahun 179 Hijriah. Tentang kesucian tauhid, Imam Malik bin Anas Al-Imam Al-Alam Al-Qadhi Nasiruddin Ibn Munayyir Al-Maliki, salah seorang ulama terkemuka sekitar abad 7 Hijriah, dalam karyanya berjudul Al-Muqtafa fi Syaraf Al-Mustafa, telah menuliskan pernyataan Imam Malik bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Dalam karyanya tersebut, Al-Imam Ibn Munayyir mengutip sebuah hadis riwayat Al-Imam Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tufid diluni ala Yunus ibn Mata. Janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas Nabi Yunus ibn Mata. Dalam penjelasan hadis ini, Imam Malik berkata bahwa Rasulullah SAW secara khusus menyebut Nabi Yunus dalam hadis ini, tidak menyebut Nabi lainnya, adalah untuk memberikan pemahaman akidah tanzih, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Hal ini karena Rasulullah diangkat ke atas arasy ketika peristiwa Mi'raj, sementara Nabi Yunus dibawa ke bawah hingga ke dasar lautan yang sangat dalam. Oke, sama ikan nun itu ya. Ketika beliau ditelan oleh ikan besar, dan kedua arah tersebut, baik arah atas maupun arah bawah, keduanya bagi Allah sama. Artinya satu dari lainnya tidak lebih dekat kepadanya. Kita lihat waktunya berapa ini. Oke, kita lanjut. Dekat kepadanya. Karena Allah ada tanpa tempat, ya. Allah ada tanpa tempat, karena seandainya kemuliaan itu karena berada di arah atas, maka tentu Rasulullah tidak akan mengatakan janganlah kalian melebih-lebihkan aku di atas Nabi Yunus. Paham ya maksudnya ya? Dengan demikian, hadis ini oleh Imam Malik dijadikan salah satu dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nabi Yunus masuk ke dalam dasar bawah, ya, oleh ikan nun, ya. Terus Nabi Muhammad itu naik ke atas arasy. Nah, bagi Imam Malik ini sama saja, ya. Bukan berarti kalau ke atas itu lebih mulia, enggak. Sama saja semuanya. Pandangan Imam Malik semuanya sama. Mau itu atas, mau itu bawah, semuanya sama, karena Allah tidak dalam ruang dan waktu, tidak ada tempat dan tidak ada tanpa arah, tanpa tempat. Itu ya, ini luar biasanya ini. Yang kelima, Al-Imam Mujtahid Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Untuk mengetahui akidah Imam Syafi'i dapat diperhatikan pada kaul-kaul Imam Syafi'i yang dinukil dari kitab-kitab yang mu'tabar dan dari riwayat-riwayat yang thiqah terpercaya. Di antaranya ketika Imam Syafi'i ditanya tentang makna istiwa dalam Al-Quran, beliau menjawab istiwa, ya. Woi, ini botak ini. Langsung aja deh, artinya deh. Aku mengimani istiwa Allah tanpa memberi penyerupaan, dan aku membenarkannya tanpa melakukan pencontohan, dan aku mengkhawatirkan nafsuku di dalam memahaminya, dan aku mencegah diriku dari memperdalam persoalan ini dengan sebenar-benarnya pencegahan.
Oke, Ar-Rahman al-Arsy istawa. Jadi Allah itu di atas arsy, beristiwa di atas arsy. Nah, istiwa di sini kan maknanya itu sangat banyak. Istiwa di sini maknanya sangat banyak. Kalau Imam Syafi'i itu pernyataannya kan seperti itu. Beliau itu menahan diri dalam mentafsirkan Ar-Rahman al-Arsy istawa. Nah, kalau boleh nih ya, kalau boleh itu saya bukan saya tafsirkan ya, saya hasil dari sebuah pemikiran, mudah-mudahan salah ya. Jadi Allah itu berada di atas arsy. Kalau arsy kan sebuah singgasana gitu, sebuah singgasana arsy itu. Jadi saya percontohkan seperti ini, saya nukilkan. Semua presiden, semua raja-raja yang ada di dunia ini itu di bawah, jauh di bawah sebuah tingkatan kerajaannya Allah gitu. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah berada di atas singgasana. Jadi singgasana di situ berarti singgasana yang ada di bumi gitu. Apapun itu semuanya di bawah gitu. Di bawahnya Allah. Jauh di bawah. Itu maksud. Kalau itu maksud daripada penukilan ya, yang saya tukil gitu kan. Jadi makna lain daripada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa gitu. Sebuah kubah masjid ya, sebuah kubah masjid, kubah kan di atas ya, kubah itu di atas, itu berada di bawah kubah-kubahnya Allah. Jadi presiden ya, selanjutnya presiden yang katanya tingkatan tertinggi di dalam sebuah negara itu jauh di bawahnya Allah gitu. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu hasil daripada penukilan saya, dan mudah-mudahan salah gitu ya. Oke. Saking takutnya Imam Syafi'i menafsirkan kata dalam kalimat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, saking takutnya beliau mencegah dirinya gitu ya. Takut ada yang salah gitu. Makanya tadi pun saya mengatakan mudah-mudahan saya salah kan gitu. Terus nomor 6 siapa ini? Imam Ahmad bin Hambal ya, Imam Hambali, wafat pada tahun 241 Hijriah. Imam Al-Mujtahid Abu Abdullah Ahmad ibn Hambal, perintis mazhab Hambali, juga seorang imam yang agung ahli tauhid. Beliau mensucikan Allah dari tempat dan arah. Bahkan beliau adalah salah seorang terkemuka dalam akidah tanzih. Dalam pada ini, Syekh Ibn Hajar Al-Haythami menuliskan apa yang tersebar di kalangan orang-orang bodoh yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Hanbali, bahwa beliau telah menetapkan adanya tempat dan arah bagi Allah. Jadi orang-orang bodoh itu, orang-orang yang zalim itu mengatakan kalau Imam Ahmad bin Hambal itu pada saat itu mengatakan kalau Allah itu ada tempat, memiliki arah gitu. Maka sungguh hal tersebut adalah merupakan kedustaan dan kebohongan besar atasnya. Itu kata Imam Hambal ya, jelaskan. Oke. Qala al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu man qala Allah jismun la ka'an jismul kafaro. Al-Hafiz Badruddin Az-Zarkashi fi kitabi Tashniful Masami'. Barang siapa yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu jisim yang tidak seperti jisim yang lain, maka dia telah kafir. Oh. Begitu, itu kata Imam Hambali ya. Kita lihat waktunya berapa? 6 menit. Diriwayatkan dalam kitab Tashrif Al-Masani, akidah Rasulullah, para sahabat dan para ulama salaf soleh, dan akidah mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kita akan banyak menemukan pernyataan para ulama terkemuka dari generasi ke generasi dalam menetapkan keyakinan sucinya Allah ini. Jadi kalau kalian kan Islamnya kan Islam bawaan ya, artinya Islam yang dari kecil ya, Islam dari kecil
biasanya kalau Islam dari kecil itu disebut dengan Islam KTP ya. Islam KTP. Jadi kita itu seorang yang mencari pendalaman Islam seperti apa ya. Kalau kita syahadatnya mah udah, Islamnya mah udah Islam. Cuman kan Islam itu kan bukan hanya sebatas dari syahadat, sholat, puasa, zakat, pergi haji, bukan itu doang, banyak di dalamnya ya. Itu apa ya, kalau ada yang bertanya silahkan bertanya nanti ya, tentang dari akidah daripada pada masa Rasul, sahabat, tabi'in, orang-orang soleh ya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada yang mengatakan, orang Wahabi, golongan Wahabi mengatakan kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Muhammadiyah mengatakan kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Nahdlatul Ulama mengatakan kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang Syiah mengatakan kamilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semuanya mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Entah yang mana maksud daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut gitu. Lagi pula gini juga sih, kalau seseorang itu apa-apa hadis Rasul, apa-apa tidak ada dalilnya, tidak ada dari Rasulnya. Nah, iyalah nggak bakal dari Rasulnya. Kok perkembangan zaman sekarang udah beda lagi kok. Aduh, kayaknya ya. Ini masalah beduk aja dikatakan bid'ah, kan lucu gitu. Beduk nggak salah nggak apa dibid'ahin, kan kasihan gitu ya. Hal-hal yang konyol gitu nggak usah dibuat-buat lah. Apa-apa dari Rasulnya. Kita harus sesuai dengan Rasul, kita harus setara dengan Rasul, kita harus setara loh. Mereka mengatakan kita harus setara dengan Rasul karena mengikuti hadis-hadisnya Rasul, kita setara. Ya Allah ya Rabb, kita siapa gitu, jauh dengan Rasul mah. Ada ya seorang seorang mubalik mengatakan kita harus setara dengan Rasul, dengan harus mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, harus setara. Ya Allah, kita siapa men, jauh dengan Rasul gitu ya, sangat jauh dengan Rasul. Apa-apa hadis, pakai sedikit akalnya lah. Oke, waktunya habis. Cukupkan. Kalau mau bertanya silahkan nanti ya.